Allah yang kaya rahmat telah menghidupkan kita bersama Kristus. Sekalipun kita telah mati karena kesalahan-kesalahan kita, jadi kita diselamatkan karena kasih karunia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, kita kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus besertamu. Selamat pagi. Mari kita awali pada Ekaristi hari Senin pekan yang ke-29 ini. Mohon rahmat Tuhan untuk kesehatan kita, dan kita juga mohon untuk mereka yang kita janjikan dengan doa-doa kita. Sadar akan kekurangan kita, mari kita mohon ampun kepadanya. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Maria, pada para malaikat dan semua Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa selalu mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Mulia, penuhilah kiranya kami dengan Roh Yesus yang telah menghampakan diri guna membela kami. Perkenankanlah Dia menunjukkan jalan kehidupan kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan diambil dari Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudari, kalian dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosamu. Kalian hidup di dalamnya karena kalian mengikuti jalan dunia ini, karena kalian mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang kini bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara orang-orang yang durhaka itu, ketika kami hidup dalam hawa nafsu daging, menuruti kehendak daging serta pikiran yang jahat. Jadi pada dasarnya kita ini orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti orang lain itu. Tetapi terdorong oleh kasih-Nya yang besar, yang telah dilimpahkan kepada kita, Allah yang kaya dengan rahmat telah menghidupkan kita bersama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati karena kesalahan kita. Jadi kalian diselamatkan berkat kasih karunia. Dalam Kristus Yesus itu Allah telah membangkitkan kita juga dan memberi tempat di surga bersama dengan Dia. Dengan demikian Allah bermaksud di masa yang akan datang menyatakan kasih karunia-Nya yang berlimpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab berkat kasih karunia kalian diselamatkan oleh iman. Keselamatan itu bukanlah hasil upahmu, melainkan pemberian Allah. Jadi keselamatan itu bukanlah hasil pekerjaanmu. Maka jangan sampai ada yang memegahkan diri, sebab sesungguhnya kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Yesus Kristus untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhanlah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Tuhanlah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Tuhanlah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur. Masuklah ke pelataran-Nya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada-Nya dan pujilah nama-Nya. Tuhanlah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang punya kerajaan surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu.
Injil Yesus Kristus menurut 1 Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus mengajar banyak orang. Salah seorang dari mereka berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya berbagi warisan dengan aku." Tapi Yesus menjawab, "Saudara, siapakah yang mengangkat aku menjadi hakim atau penengah bagimu?" Kata Yesus kepada orang banyak itu, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ketamakan, sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung dari kekayaannya itu." Kemudian dia menceritakan kepada mereka perumpamaan berikut. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus kuperbuat? Sebab aku tidak punya tempat untuk menyimpan segala hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan kuperbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, lalu mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum serta barang-barangku. Setelah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tapi Allah bersabda kepadanya, "Hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Bagi siapakah nanti apa yang telah kau sediakan itu?" Demikianlah jadinya dengan orang yang menimbun harta bagi dirinya sendiri, tetapi ia tidak kaya di hadapan Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi, saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita diselamatkan bukan karena pekerjaan, bukan karena usaha kita, tapi semata-mata karena kasih karunia belas kasih Allah. Dan itu kita dengar dalam bacaan pertama surat Rasul Paulus pada jemaat di Efesus. Dan itulah menjadi sebuah tanda. Dulu kata Paulus, kami juga termasuk orang-orang seperti itu yang hanya melaksanakan semuanya karena nafsu kedagingan, tidak punya kepercayaan kepada Allah. Sehingga seperti hari ini juga kita mendengar dalam bacaan Injil bagaimana orang itu menimbun harta kekayaannya, padahal dengan kekayaannya itu tidak cukup bagi seseorang untuk diselamatkan oleh Allah. Dengan perumpamaan ini kita semua bisa mengetahui ketika Allah mengatakan nanti, "Hai orang bodoh, hari ini juga jiwamu akan diambil." Lalu bagaimana harta yang bertumpuk-tumpuk yang sudah disediakan oleh orang itu tidak akan sungguh berguna. Oleh karena itu dikatakan, demikianlah jadinya dengan orang yang menimbun harta bagi dirinya sendiri, tapi ia tidak kaya di hadapan Allah. Bagaimana kita bisa menjadi kaya di hadapan Allah? Mari kita bisa berbagi kekayaan kita kepada banyak orang, pada orang yang membutuhkan, sehingga akhirnya hidup kita menjadi damai ketika kita dipanggil kapanpun, dimanapun. Dengan sikap kepercayaan itulah kita mengandalkan Allah dan bukan mengandalkan diri kita sendiri. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Terpujilah Allah semesta alam, semua kemurahan-Mu. Kami menerima roti yang kami siapkan ini, nasi bumi dan dari manusia bagi kami roti kehidupan. Terpujilah Allah selama semoga kami menjadi lebih baik seperti
Bagaimana campuran air Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebagai pemeran kami anggur yang kami siapkan isi pohon anggur dan dari usaha manusia bagi kami kan menjadi minuman roh Allah. Pujilah Allah. Bapa cucilah aku, bersihkan aku dari dosa dan kesalahan. Berdoalah saudara-saudaraku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, lepaskanlah kiranya kami dari nafsu serakah dan angkara murka berkat Yesus Putra-Mu terkasih yang telah mengorbankan hidupnya guna menyelamatkan kami. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah yang sepantasnya. Sudahlah yang sepantasnya ya Bapa yang kudus dan kekal dan kuasa. Kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu terkasih. Dialah sabda, dengan sabdamu itu engkau menciptakan alam semesta. Dan juru selamat yang engkau utus untuk menebus kami. Dengan kuasa Roh Kudus yang menjadi manusia yang dilahirkan oleh perawan Maria. Untuk melaksanakan kehendakmu dan untuk menghimpun umat kudus bagimu. Yang merentangkan tangannya di kayu salib agar belenggu maut dipatahkan dan cahaya kebangkitan dipancarkan. Maka bersama dengan para malaikat dan semua orang kudus kami memuji dan memuliakan Engkau dan sehati sesuara berseru. Kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sempurna Kau ya Bapa, seluruh segala dosa kami mohon, luruskanlah persembahan ini pencuran roh-Mu, agar bagi kami di tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Jika ada salah kami mohon sengsara dengan rela Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan memberikannya kepada para muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah berjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi yang mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala kepada para muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, untuk makan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan. Kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepada-Mu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun di satu umat oleh Roh Kudus. Bapa perhatikan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, sempurnakanlah umat dalam cinta kasih dan persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Bapak Ignatius Kardinal Suhari, para imam, diakon dan semua pelayan sabda. Ingatlah hamba-Mu yang kami doakan hari ini, mereka telah terpanggil kemarin kena COVID-19, saudara kami, dan juga rasa syukur kami karena keluarga kami bebas. Kami mohon rahmat-Mu untuk hari ini agar kami dapat melakukan sebuah kegiatan dengan sebaik-baiknya. Ingatlah pula saudara-saudara kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Menaikkan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihlah kami semua agar Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria perawan muda Allah, Santo Yosef mempelainya setia, bersama dengan para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan untuk sama memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran
bersama Dia dan dalam Dia. Bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kehormatan dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka berani kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Bila kami rezeki pada hari ini, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Dan bila kami damai-Mu, kasihlah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari dosa dan tidak dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersama. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihanilah. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihanilah. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, berilah kami. Saudari-saudara terkasih, lihatlah, pandanglah. Inilah domba Allah Tuhan kita Yesus Kristus yang menebus dosa-dosa dunia. Berbahagia kita semua yang diundang dalam perjamuan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabarlah saja, maka saya akan sembuh tubuh dan darah Kristus. Demikianlah jadinya dengan orang yang menimbun harta bagi dirinya sendiri, tetapi tidak kaya di hadapan Allah. Marilah berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas segala sesuatu yang telah Kau siapkan bagi kami dalam diri Yesus Sang Mesias. Kami mohon semoga kami mengalami belas kasih-Mu sehari-hari demi keselamatan dan kebahagiaan umat manusia sedunia, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian senantiasa dibimbing, diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari saudara terkasih, peran Ekaristi sudah selesai. Nah, kita pergi, kita